Di diskusi sebelumnya di Natural Language Processing dan Text Mining, kita membahas tentang apa sesungguhnya Natural Language Processing dan Text Mining. Kita juga membahas tentang bagaimana pre-processing data teks dilakukan karena hal itu memang sangat penting di Natural Language Processing dan Text Mining. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari NLP, Natural Language Processing. Mari kita simak lebih lanjut. Baik, ini adalah bagian pertama dari dasar-dasar NLP. Ya, ini adalah modul Natural Language Processing dan Text Mining dan juga bagian dari modul Unstructured Data Analysis (UDA). Nah, NLP-TM itu adalah bagian dari kurikulum Tahu Data Indonesia. Sedangkan UDA itu adalah customized modul yang biasanya ditemukan di kurikulum yang konvensional. Oke, baik. Kita mulai aja. Pada kesempatan kali ini, dasar ini kita akan membahas dua hal, yaitu tokenisasi dan stemming serta lemma di NLP dan text mining. Tapi bagaimana penggunaannya dan bagaimana kemudian tipsnya untuk menggunakan tokenisasi, stemming, dan lemma di dunia nyata, di industri, dan juga di akademis, mari kita simak bersama. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menerangkan terlebih dahulu bagaimana menginstal modul yang kita akan gunakan karena ini agak tricky, sedikit berbeda dengan yang biasanya. Nah, kita tetap akan menggunakan Google Colab bagi teman-teman yang ingin menggunakan Google Colab, mungkin tidak akan ada banyak halangan, tantangan karena tinggal menjalankan sel yang setelah ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin kemudian menjalankan di lokal, di komputer masing-masing, di laptop atau PC, maka caranya akan saya jelaskan berikut ini. Pertama-tama, kita coba cara yang paling simple tentu saja. Cukup buka terminal di Linux atau Macintosh, atau buka command prompt berarti kalau di Windows, lalu ketikkan perintah ini. pip install, sebenarnya ini optional minus upgrade, tapi just in case sudah ada dan kita perlu upgrade gitu. Minus minus dash dash upgrade lalu spasi spasi. Nah, seandainya di komputer kita telah terinstall compiler C++ yang kemudian sesuai dengan requirement dari Python kita, dari spasi juga, maka biasanya spasi akan terinstall dengan baik, dengan cukup mudah, dengan cara seperti ini. Tapi most of the case yang saya temukan, dari saya puluhan kali mengadakan workshop, biasanya ini seringnya gagal karena di komputer kemudian tidak ada compiler C++ yang ininya versinya itu bersesuaian dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya ini tidak berhasil, jangan panik. Itu bukan berarti sesuatu yang sangat buruk sekali di komputer kita, hanya requirement-nya saja tidak cocok. Nah, kalau ini gagal, maka lakukan hal yang di bawah ini. Nah, silahkan kunjungi website ini dulu, lalu unduh atau download file-file ini. Unduh atau download file-file ini. Nah, ini agak banyak, tapi sebagian agak besar, yang lainnya cukup kecil, relatif kecil, jadi seharusnya tidak terlalu lama. Silahkan pause videonya, download file-file itu. Lalu kalau sudah selesai diunduh, kemudian kembali buka terminal atau command prompt, lalu jalankan perintah pip install, pergi dulu dari terminal ke folder di mana ini diunduh, ya. Misalnya kalau diunduh di D gitu misalnya, kalau di Windows D misalnya download gitu. Maka yakinkan di command prompt kita lalu ininya promptnya itu di folder ini. Gitu ya, tergantung kalian downloadnya kemana. Nah, setelah itu ketikkan pip install lalu nama filenya ini. Nah, ini tidak perlu diketik semua. Di Linux maupun Windows cukup mungkin ketikkan 3 huruf pertama lalu tekan tombol tab, ya, tekan tombol tab lalu enter. Atau bisa juga sih sebenarnya spasi ini terus spasi ini terus spasi ini, tapi sebaiknya satu-satu saja. Dan lakukan secara terurut, jadi spasinya terakhir. Spasinya terakhir dari atas ke bawah terurut. Nah, biasanya itu bisa dilakukan. Nah, WHL itu adalah will file,
yaitu modul yang sudah terkompil. Jadi Python sebenarnya menggunakan modul-modul yang dikompil. Makanya Python lagi-lagi performanya cukup baik seperti itu, walaupun dia adalah sebuah interpreter by default seperti itu. Nah, kemudian setelah berhasil menjalankan itu, menginstal spasinya, maka langkah selanjutnya masih di terminal atau command prompt, maka ketikkan perintah-perintah ini, yaitu Python -m spasi lagi download lalu in. Lakukan hal yang sama tapi sekarang xx. Lakukan hal yang sama lagi sekarang tapi im core web sm. Nah, ketiganya ini nanti dibutuhkan untuk kemudian meload language model, karena kita akan membahas tentang natural language processing dan bukan text mining. Nah, ingat, nah ini masih sering saya lihat di media sosial atau di berbagai sumber, ini ketukar-tukar antara NLP dan text mining gitu. Masih di command prompt atau di terminal di Linux atau Macintosh. Ketikkan Python, kalau di Linux berarti Python 3 biasanya. Lalu ketikkan lagi import NLTK, enter. Ya. Jadi setelah ini biasanya kita masuk ke Python di terminal, lalu ketikkan import NLTK, lalu ketikkan NLTK titik download, lalu dalam kurung populer. Nah, ini ada single quote-nya, jadi populer seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini semua instalasinya berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya Anda overwhelmed dengan langkah-langkah ini, nggak usah khawatir. Silakan saja gunakan Google Collaboratory. Kalau Google Collaboratory itu sangat mudah sekali. Nah, itu saya sudah bikin skripnya untuk instalasi itu di Google Collaboratory. Tinggal silahkan saja menjalankan sel ini. Ya, sel ini kemudian akan melakukan semua hal tadi itu. Nah, itu jauh lebih mudah memang di Google Collaboratory. Oke, bagi yang kemudian baru ingin belajar saja, silahkan gunakan Google Collaboratory. Maka seperti ini nanti akan terinstall semua modul dan file yang kita butuhkan. Oh iya, saya lupa menyampaikan, tapi karena di NLPTM 01 kita sudah lakukan, kita juga perlu menginstal modul Sastrawi dan juga TextBlock seperti itu. Unidecode pun sudah diinstal ya di diskusi sebelumnya di NLPTM 01. Nah, di Google Colab silahkan jalankan ini, tapi ini jangan dijalankan di lokal, terutama di Windows. Kenapa? Karena ini akan error, karena di perintah-perintah ini ada perintah Linux, seperti itu. Kalau ini nggak akan error, tapi kemudian tidak terlalu disarankan untuk dijalankan di Jupyter Notebook. Oke. Nah, kita mulai diskusi kita dari sini saja dulu. Nah, tokenisasi, apa itu tokenisasi? Tokenisasi adalah benar-benar dasarnya sekali dari NLP. Ya. Nah, banyak orang kemudian mengira bahwa tokenisasi adalah pemisahan suatu teks atau dokumen menjadi kata-kata. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena tokenisasi satu tidak harus kata. Tokenisasi bisa jadi kalimat, bisa jadi paragraf. Dan bahkan tokenisasi juga dilakukan untuk misalkan DNA ya, di bioinformatik. Ya. Lalu kemudian mentokenisasi berdasarkan misalnya asam amino atau protein tertentu atau apa gitu ya. Nah itu jadi tokenisasi kayak pemisahan suatu string menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah bagian-bagian kecilnya entitas ini apa? Nah tergantung nanti domainnya apa. Nah itulah yang disebut sebagai tokenisasi. Nah ini gunanya apa? Gunanya apa? Nah gunanya tentu saja kayak kita memecah sesuatu entitas yang terlalu kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang sederhana, kemudian kita olah. Seperti halnya kalau manusia, misalnya diberi buku, kemudian untuk mengerti buku itu pun kita kan sebenarnya membaca kata per kata, atau bahkan mata kita sebenarnya lihat mungkin 2-3 kata sekaligus ketika membaca. Tapi kita nggak mungkin kemudian lihat semua katanya sekaligus lalu otak kita memproses. Tidak, tapi kita memprosesnya kemudian dari bagian-bagian kecilnya. Itulah sebenarnya konsep dari
tokenisasi. Kita ketika mengolah data yang besar dalam bentuk teks, maka kita lihatnya komponen-komponennya yang lebih kecil, seperti itu. Nah, secara bagan, jadi di NLP, kemudian prosesnya jadi seperti ini. Ya. Jadi kita punya data, sumber data di sini, ya. Terus kita lakukan pemrosesan sederhana dulu, formatting yang awal, ya. Kemarin kita sudah bahas pre-processing, lalu kita lakukan tokenisasi. Nah, nanti ada stemming, ada lemma, gitu ya, ada stop word removal. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Baru kita melakukan analitik. Nah, dari analitik ini, bedanya antara machine learning di structured data dengan machine learning di unstructured data. Kalau di structured data, kita punya relatif jumlah variabel atau indikator yang lebih sedikit, sehingga kemudian kita bisa lakukan pendekatan tradisional seperti di statistik dengan menginterpretasi tiap variabelnya, misal dengan melihat koefisiennya. Tapi di data tidak terstruktur, ini sulit untuk dilakukan, sehingga biasanya kita lewat visualisasi seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan di lain waktu. Nah, di sini kita akan fokus dulu di sini, di tokenisasinya di sini. Tokenisasi, lemma, dan stemming gitu ya. Ada beberapa model yang utama yang sering digunakan dalam NLP. Yang paling tenar mungkin, yang paling populer adalah modul NLTK. Nah, modul ini paling banyak digunakan oleh akademisi karena memang berbagai fungsi NLP-nya sangat lengkap sekali. Tidak hanya itu, dia kemudian mensupport banyak sekali bahasa, ya, bahasa, dan dia juga free tentu saja, sehingga juga kemudian punya banyak dukungan akademis dari akademisi, dari universitas-universitas terkenal di seluruh dunia pun kemudian ikut support mengembangkan modul ini. Sayangnya kekurangannya bagi kita adalah dia tidak support bahasa Indonesia. Dan juga bagi kemudian praktisi atau profesional di industri, dia adalah murni di code dengan Python, sehingga relatif agak lambat. Nah, websitenya untuk mempelajari tentang NLTK, kita bisa buka di nltk.org. Nah, kita akan coba, yang pertama akan menggunakan modul ini terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan yang bahasa Inggris dulu ya. Kita mulai dengan yang bahasa Inggris, caranya mudah sekali. Kita import dulu pertama NLTK-nya. Nah, kemudian saya punya sebuah contoh di sini. Sebuah contoh adalah string ya. String saya simpan dalam variabel T besar. Nah, isinya adalah hello Mr. Man, he smile, lalu this, I.e., that, is it. Nah, ini apa coba ya? Tapi ini sekedar contoh saja. Nah, sekarang coba pause videonya, lalu jawab pertanyaan saya. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebenarnya si T itu ada berapa kalimat? Nah, ini mungkin pendapatnya berbeda-beda. Biasanya saya pada sebuah workshop saya tanya, maka kemudian ada beda-beda jawabannya gitu ya. Nah, kita lihat nanti menurut modul ini, nah, si T ini nanti ada berapa kalimat ya, kita lihat nanti. Nah, kemudian untuk melakukan tokenisasi, nah kita sekarang lakukan tokenisasi kata dulu. Maka perintahnya adalah di sini NLTK. Nah, ini NLTK titik word underscore tokenize, lalu string T-nya. Nah, kalau dilakukan, kita simpan dalam variabel word tokens. Nah, tentu saja kita bisa simpan dalam variabel apa saja ya. Nah, ketika kita print, dia hasilnya adalah list ya. List dari si T. Tapi kalau kita lihat kemudian dia sudah terpecah, ya, tercerai-berai, terpecah, tapi terpecahnya unik kalau kita perhatikan lebih spesifik ya. Pertama, dia memecah berdasarkan spasi dan simbol-simbol. Seperti kita lihat tanda seru di sini dia terpecah, koma, tapi menariknya Mister, ya Mister lalu titik. Nah, dia titiknya nyambung ke Mister, nggak misah gitu ya. Nah, inilah NLP. Jadi dia tidak sama nanti kalau kita bandingkan nanti misalnya dengan perintah split di Python. Gitu. Nah, ini kalau kita jalankan perintah split di Python seperti ini, maka dia terpecah hanya berdasarkan murni benar-benar berdasarkan spasi ya. Jadi simbol
tanda seru masih menyambung pada kata smile, dan seterusnya juga koma di sini gitu ya. Nah, maka saya perlu tekankan karena masih saya lihat kalau lagi iseng baca-baca artikel di internet gitu ya. Internet masih suka ada yang kemudian mengatakan ini tokenisasi, ini bukan tokenisasi. Ya, ini pemisahan dengan spasi itu tidak sama dengan tokenisasi. Kalau tokenisasi kemudian memecah berdasarkan aturan bahasa, kalau dalam hal ini bahasa, sedemikian sehingga komponennya adalah sebuah kata yang valid dalam bahasa tersebut. Nah, kalau ini tidak, ini masih ada tanda serunya seperti itu. Jadi, kita lanjutkan lagi. Nah, tokenisasi tadi disampaikan di awal, dia tidak hanya kemudian pemisahan kata, ya, tapi juga misalnya kalimat. Nah, contoh di sini, kalau kita mau menggunakan tokenisasi kalimat, maka perintahnya bukan word tokenize, tapi send tokenize. Send maksudnya adalah sentence, gitu ya. Sentence tokenize dari variabel T. Nah, sehingga kemudian, nah ini tadi kalian menjawab berapa kalimat. Nah, menurut NLTK ya, ini ada 4 kalimat, yaitu hello Mr. Man, he smiled, this I eat, dan that is it. Untuk yang menjawab bukan 4, bukan berarti mungkin salah. Nah, ini harus dikonfirmasi ke ahli bahasa. Ya, ke ahli bahasa. Kenapa demikian? Nanti saya akan tunjukkan bahwa kalau kita menggunakan modul yang berbeda, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Gitu ya. Nah, inilah computational linguistic. Nah, jadi bukan murni ilmu bahasa di sastra. Nah, itu makanya kemudian saya menyampaikan di DSBD 02 bahwa peran dari berbagai bidang ilmu gitu ya di data science ini sangat penting. Jadi seorang ahli sastra, ahli bahasa pun sebenarnya bisa menjadi data scientist dan diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Nah, buat apa kita melakukan sentence tokenize? Saya kasih contoh kasusnya. Misal sebuah perusahaan menggunakan call center. Nah, call center ini biasanya disimpan datanya di database, itu ada yang berbentuk audionya, ya. Ada juga kalau ingin diolah kemudian dilakukan speech recognition, ya. Speech recognition, kita akan bahas ini nanti, untuk kemudian berubah jadi teks. Nah, ini yang kemudian akan disimpan di database, atau dianalisa. Dianalisa menggunakan NLP dan text mining, untuk kemudian perusahaan bisa mengambil informasi, misalnya apa yang paling sering dikeluhkan, apa yang sudah baik, dan lain sebagainya, sehingga data dari customer, ya, data dari customer di sini itu bisa dianalisa dan menghasilkan values di situ, seperti itu. Nah, ini biasanya menggunakan sentence tokenization. Mengapa? Kalau seseorang nelfon, lalu dilakukan speech recognition, kan kita butuh kemudian tidak ada titik koma di speech recognition kan ya. Nah, itu perlu teknik khusus, metode khusus untuk mendeteksi itu. Nah, ini yang dilakukan salah satunya di sentence tokenization, dan ini tidak mudah. Sebagai contoh misalnya kalau saya telepon, lalu di telepon saya bicara, misalnya ditanya oleh customernya, mohon maaf tanggal lahirnya kapan Pak, gitu misalnya. Lalu misalnya customernya sudah agak tua, lalu agak lupa-lupa. 13 Maret tahun 1900. Jadi bahkan jeda waktu itu bukan kemudian penanda pisah kalimat. Nah, ini agak tricky sebenarnya penelitian di bidang ini, tapi itu adalah salah satu contoh bagaimana sentence tokenization itu penting. Nah, contoh lain lagi adalah penggunaannya di mana? Di document summarization. Jadi misalnya ada teknik di text mining. Nah, text mining bukan NLP, tapi text mining kita sudah bahas di NLP TM01, dia membutuhkan NLP. Tapi yang mainnya adalah text mining. Bagaimana kemudian melakukan document summarization secara otomatis, misalnya ada speech recognition dari rapat yang dilakukan di suatu perusahaan atau misalnya instansi pemerintah, mereka menggunakan speech recognition. Tapi kan rapat setiap harinya di suatu kementerian itu banyak sekali. Nah, kalau kemudian atasannya harus membaca semua transkrip rapatnya secara detail, ya dia nggak sempat ngerjain hal yang lain.
Nah, bisa kemudian dilakukan dokumen summarization teknik untuk secara otomatis kemudian menangkap misalnya paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat terpenting dari rapat tersebut. Nah, itu membutuhkan sentence tokenization. Ada berbagai metodenya, yang sederhana misalnya TextRank dan metode-metode lainnya di deep learning juga ada hal tersebut. Nah, ini ada trigger untuk diskusi di forum, silahkan diskusikan di sana. Nanti saya akan nimbrung diskusinya. Misalnya, coba kalian misalnya mencoba dari code yang tadi, apakah tanda seru atau tanda tanya atau tanda seru akan memisahkan kalimat gitu ya di algoritmanya. Lalu kalau ganti baris, apakah misahkan kalimat? Apakah titik koma misahkan kalimat? Apakah dash atau minus di sini tanda minus memisahkan kata gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kita belum bahas, nanti berikutnya. Nah, terus kalian tipsnya, perhatikan bentuk struktur data dari output dari NLTK ini. Apakah dia string atau bukan string gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas juga, baik di ADSP 02, silahkan simak ADSP 01 dan 02 jika kalian misalnya belum begitu yakin dengan kemampuan Python-nya. Nah, di sana dibahas juga bahwa \n itu adalah artinya pindah baris di Python ya. Dan di kebanyakan bahasa pemrograman juga biasanya sama. Nah, berikutnya kita akan membahas modul yang berikutnya. Modulnya namanya spasi. Nah, ini adalah modul kedua yang biasanya digunakan di NLP dan text mining di Python. Nah, spasi ini memiliki kelebihan dibandingkan NLTK. Kelebihan yang pertama adalah dia ditulis dalam bahasa C, ya compiler, berarti dia cepat seperti NumPy. Ya. Nah, ini yang kedua adalah license-nya MIT, sehingga cocok sekali bagi rekan-rekan yang ingin menggunakannya di perusahaan, di industri, karena kemudian bisa dimodifikasi dan dijual dengan mudah. Jadi bedanya antara akademisi nih dengan kemudian praktisi dalam kemudian menggunakan modul juga memperhatikan lisensinya. Ada yang mungkin lisensinya gratis tapi tidak untuk komersil. Ada berbagai macam lisensi untuk software. Nah, spasi ini sangat disukai oleh para industri praktisi karena kemudian lisensinya MIT. Kalau MIT itu sangat fleksibel sekali. Bisa digunakan baik di akademisi atau di industri secara gratis dan dia dimodifikasi pun setelah dimodifikasi bisa kita jual. Jadi bagian dari aset perusahaan. Nah, dia juga mendukung cukup banyak bahasa, walaupun tidak sebanyak NLTK, nah tapi termasuk bahasa Indonesia. Cuma saya kasih tanda asterik karena masih versi alpha. Sayangnya ini belum ada yang kemudian mendukung untuk menyelesaikan language model bahasa Indonesianya. Nah, saya harap setelah menyimak video ini ada rekan-rekan yang kemudian membantu untuk di sana supaya tidak lagi versi alpha tapi versi penuhnya. Baik, nah kekurangannya tadi sudah disampaikan. Satu juga dari segi bahasa dia tidak sebanyak NLTK, lalu dia juga fungsi yang ada di spasi tidak sebanyak NLTK. Tapi ini kemudian questionable apakah fungsi-fungsi ekstra tersebut memang dibutuhkan oleh kita. Nah, kemudian kekurangan berikutnya yang seperti tadi di awal video, untuk menginstalnya agak lebih menantang dibandingkan modul yang berbasis Python murni. Kalau modul berbasis Python murni biasanya dengan perintah pip install lalu nama modulnya biasanya berhasil. Jarang sekali gagal kecuali tidak ada versi modul yang support di versi Python yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, website dari Spasi ini bisa diakses di sini, spasi.io, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kemudian dari website Spasinya sendiri, kita bisa akses, kemudian mereka menyebutkan, mengklaim seberapa cepat dan akurat dari Spasi. Gitu ya. Nah, bagi industri, misalnya di sini 10 kali lebih cepat dari Core NLP atau bahkan 40 kali lebih cepat dari NLTK, bagi industri itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kalau kita bicara biaya cloud,
biaya cloud-nya jauh lebih rendah seperti itu. Nah, ini kalau bagi akademisi biasanya misalnya 2 kali lebih cepat itu masih dalam kompleksitas yang sama, karena di akademisi O2N itu sama dengan ON, karena kemudian koefisien tidak pengaruh. Tapi bagi industri, nah ini koefisien ini artinya adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi lewat biaya cloud-nya gitu ya, atau bahkan maintenance dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat penting bagi rekan-rekan di industri. Nah, bagaimana kemudian menggunakan modul ini? Baik, kita mulai. Yang pertama, kita kemudian meload dulu language modelnya. Nah, untuk yang bahasa Inggris, caranya seperti ini. From spasi titik language titik in, karena mau pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa lain nanti tinggal sesuaikan, silahkan buka website spasinya. Lalu import English. Nah, setelah itu, dia adalah fungsi di dalam fungsi. Kemudian kita namakan language modelnya. Di sini boleh namakan apa saja. Ini hanya nama variabel. NLPIN. Lalu dia adalah English, kurung buka, dan kurung tutup. Seperti itu. Lalu kita akan gunakan contoh yang sama seperti tadi di NLTK. Nah, untuk kemudian memasukkan data ini ke dalam language modelnya, kita perintahnya adalah NLPIN lalu dalam kurung T. Nah, setelah kita lakukan itu, kita tokenisasi dengan cara melooping. Jadi di dalam sini ini berarti dia ada iteratornya, istilahnya kalau di Python. Kita bisa iterasikan. Jadi for token in NLP, lalu tokennya adalah token.text. Ya, ini token, perhatikan ini bisa apa saja. Kalau di sini T kecil berarti T kecil titik text. Nah, ini sudah dibahas di ADSP 02. Silahkan akses ADSP 02. Ini sudah dibahas perintah-perintah seperti ini, di mana akhir dari perintah N-nya di sini, print-nya di sini adalah koma. Nah, maka kemudian menghasilkan ini, ya, menghasilkan ini. Nah, dia melakukan tokenisasi seperti terlihat di sini, tanda seru memisah dari smile-nya. Lalu misternya dengan titik itu satu entitas, karena memang dalam bahasa Inggris mister titik itu satu kata seperti itu. Nah, ini adalah tokenisasi dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, sama seperti NLTK tadi, bagaimana kemudian melakukan tokenisasi kalimat. Nah, ini di spasi yang versi terbaru. Nah, yakinkan. Nah, ini juga merupakan kelemahan dari Python ya. Dia sangat bergantung pada versi apa Python yang kita gunakan dan juga versi dari modulnya. Nah, nanti kalau beda versi, nanti sintaksnya bisa berbeda. Nah, yang saya gunakan ini spasi versi 2, di yang terkini di bulan ini, bulan September 2020, maka perintahnya seperti ini. Jadi nlp.addPipe, lalu NLPIN adalah tadi language model kita, lalu create pipe sentence sizer seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan sentence tokenization di spasi, perintahnya sama kayak tadi, NLP sama dengan NLP_INT. Lalu kita kemudian iterasikan, tapi terhadap sense-nya, sentences-nya. Lalu kita printkan di sini kalimat. Saya namakan kalimat. Kalau K kecil, maka di sini print K kecil. Nah, menariknya di sini, dia menurut modul spasi ini adalah 3 kalimat. Kali kalau menurut NLTK 4 kalimat. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan computational linguistic. Nah, kalau menurut para ahli di spasi, nah kalimat yang tadi adalah 3 kalimat. Nah, kalau menurut para ahli di NLTK, dia 4 kalimat. Seperti itu. Nah, saya tidak ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang hal ini bukan bidang ilmu saya. Ini teman-teman ilmu bahasa yang kemudian bisa lebih memutuskan, mendiskusikan mana yang sebenarnya lebih tepat 3 kalimat atau 4 kalimat. Saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa beda modul yang digunakan akan menghasilkan yang berbeda-beda juga. Nah, saya ingin kemudian menyampaikan hal ini. Hati-hati ketika kita menggunakan Python, ketika kita melakukan data science, akan selalu perhatikan struktur data, selalu perhatikan struktur data. Jangan kemudian hanya berharap pada apa yang tampak di output, karena itu bisa sangat menipu sekali. Mari kita lihat.
Seandainya kemudian saya di sini token sama dengan NLP 0, saya ambil yang pertama saja seperti itu dari token tadi, lalu saya printkan, lalu tipenya, maka terlihat di sini tipe dari token dari spasi itu adalah spasi token. Dia bukan string, walaupun kalau kita print seolah-olah kayaknya dia string gitu ya. Walaupun di sini terlihat sih nggak ada kutipnya gitu. Berarti kita udah curiga di awal, harusnya dia bukan string. Nah, emangnya kenapa kalau dia bukan string gitu? Nah, kalau kita tidak hati-hati tentang struktur data ini, lalu somewhere di code kita, ketika melakukan misalnya slang atau kemarin ada singkatan gitu ya, deteksi singkatan atau slang. Lalu kita misalnya kayak gini, padahal tokennya kalau kita print itu kan hello ya. Lalu kita bilang misalnya di sini token sama dengan hello gitu ya, sama persis. Tapi ketika kita jalankan ini error. Ya, jadi ini beda tipe, dia bilang nggak mau, dia maunya adalah string gitu ya. Ya, argumennya harus sama di sini misalnya seperti itu. Nah ini bisa bikin pusing ini. Ya kalaupun tidak error nanti mengakibatkan logik yang salah di program kita. Oleh karena itu hati-hati, selalu salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh data scientist adalah struktur data dari output fungsi. Nah, untuk trigger diskusi, silahkan diskusikan di forum tahu data, lalu kemudian bisa didiskusikan misalnya apakah hasil tokenisasi spasi dan NLTK sama, lalu mengapa kira-kira bolehkah hal ini gitu ya. Lalu lakukan latihan seperti sebelumnya, apakah hasilnya sama dengan spasi, misalnya kalian coba beberapa contoh lain. Berikutnya kita akan menggunakan modul yang ketiga, modul text block. Modul text block ini sebenarnya seperti Xenia dan Avanza gitu ya, beda merek saja gitu ya. Nah, text block itu sebenarnya engine-nya itu adalah NLTK, sama seperti Avanza sebenarnya engine-nya adalah Xenia karena yang membuat sebenarnya Daihatsu. Nah, kelebihan dari text block ini dia lebih simpel interface-nya, perintah-perintah dan output-nya lebih simpel dibandingkan NLTK, sehingga lebih sederhana dan mudah dipelajari. Text block juga kemudian output-nya memiliki properti yang mirip dengan string. Nah, kalau tadi spasi kan nggak mirip dengan string, kenapa? Karena dia dibuat BC, sehingga dia bekerja di byte, bukan Unicode, bukan string langsung. Nah, text block, tapi kelebihannya cepat tadi sudah dibahas ya. Nah, text block juga ini tadi dibangun dari engine-nya adalah NLTK dan juga modul Eclipse pattern. Tapi ini modul ini sudah tidak di-update lagi setahu saya. Nah, kekurangannya, ya karena dia engine-nya NLTK, berarti Python base, agak lebih lambat, dan dia language modelnya juga lebih terbatas dibandingkan NLTK dan spasi. Tapi faktor ini sangat useful sekali. Nah, kita akan coba lihat mengapa maksudnya dia sangat mudah digunakan. Nah, untuk menggunakan modul text block, kita import dulu modulnya. Jadi from text block, import text block. Hati-hati di sini T-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Kalau tidak ingin seperti ini, silahkan pakai alias. Misalnya S, TB, seperti itu, silahkan saja. Nah, ini kemudian kita menggunakan contoh yang sama tadi, T besar. Lalu kita untuk menggunakan tokenisasi text block, perintahnya adalah text block, lalu string kita, lalu dot words. Nah, hasilnya terlihat di sini. Apa bedanya dengan NLTK dan spasi? Dia murni kata-katanya, simbolnya sudah hilang semua, ya, sudah hilang semua. Dan kalau dilihat baik-baik di sini listnya, dia tipenya list, lalu di sini dia adalah string gitu ya. Nah, sama seperti tadi, kita selalu saya sampaikan berkali-kali sebagai data scientist, perhatikan data struktur datanya seperti apa. Misalnya di sini saya buat misalnya A adalah tokenisasi kalimat, B adalah tokenisasi kata. Lalu saya printkan elemennya A0 lalu tipenya. Maka lihat di sini, maka si tipenya itu adalah kelas ya, kelas objek. Jadi baik si A maupun si B, walaupun kalau kita print dia sepertinya string gitu ya, string biasa, tapi ternyata dia adalah objek. Ya, dia seperti string ini bisa ya. Jadi objeknya itu sebenarnya nanti memiliki properti dan function yang sama seperti string. Nah, ini
Ini di spasi tadi kita sudah coba tidak berlaku, tapi kalau di text block ini bisa. B0 sama dengan hello, ini tidak error dan dia true. Memang dia tadi adalah hello ya. Itu. Nah, kemudian nah kita lihat di sini propertinya. Nah, properti dari kalau di text block itu kelasnya adalah class of block gitu ya, object block. Nah, ini kita lihat banyak properti-properti yang kemudian memiliki properti sama seperti string, misalnya lower, else strip, dan lain sebagainya. Tapi dia ada tambahan properti for stammer, snowball stammer, dan fungsi-fungsi NLP lainnya, misalnya di take language dan lain sebagainya. Ada encode dan lain-lain. Sedangkan kalau di string di Python, maka ini ya, ini adalah properti. Nah, kita sudah bahas ini di ADSP 01 perintah dir, silahkan akses modul tersebut jika misalnya masih asing dengan perintah-perintah ini. Dasar Python sudah dibahas di ADSP 01. Perlu saya sampaikan ketika kita belajar NLP, ya sekali lagi tokenisasi itu bergantung bahasa dan dia tidak hanya sekedar perintah split. Ya. Kebetulan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kata biasanya dipisahkan oleh spasi, tapi kemudian tadi sudah kita sama-sama lihat bahwa kemudian tidak hanya spasi yang kemudian memisahkan kalimat atau kata-kata gitu ya, ada di situ tanda baca lainnya. Nah, begitu pula juga kalau tokenisasi misalnya bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang gitu ya, ini Korea, bahasa Arab, ya, bahasa Vietnam tentu saja nanti berbeda. Dan sehingga dia language dependent gitu ya. Dan bahkan dia tidak hanya sekedar language dependent. Nanti kita akan sama-sama bahas, dia sebenarnya platform dependent di mana kita mengaplikasikannya. Misalnya tadi sudah dibahas di awal, contohnya adalah di bioinformatik, tokenisasi DNA. Tapi tidak hanya itu saja, termasuk kalau kita mengolah data media sosial, maka akan ada sintak-sintak tersendiri di media sosial tersebut. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, contohnya di sini, tidak hanya kemudian language dependent, tokenisasi, tapi kemudian application dependent. Nah, contohnya di sini di NLTK ada tokenisasi untuk data tweet di Twitter. Ya. Sehingga dia punya fungsi-fungsi khusus untuk menangani data di Twitter. Nah, contoh misalnya di sini, kita load tokenizer, tweet tokenizer-nya, lalu tweet tokenizer, kita kemudian parameternya di sini, strip handles false, reduce length false. Lalu saya punya data tweet seperti ini misalnya. Kirana Sutanto, @kirana_suta, I'm so happy gitu ya. Biasanya kan kalau di media sosial seperti ini ya, anak-anak muda gitu, I love you gitu ya, saking love-nya ceritanya sih, nggak tahu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini parameternya, misalnya bukan false, tapi misalnya true, lalu di sini reduce length-nya juga kita set sebagai true, kita jalankan, maka kemudian kita dapatkan di sini mention-nya sudah hilang, lalu yang ini happy-nya panjang sekarang berkurang jadi 3. Nah, nanti kemudian kita bisa lakukan pre-processing lebih lanjut untuk merubah happy-nya menjadi hanya 2 saja. Atau sebenarnya mudahnya, kemarin kita sudah bahas tentang spell check. Nah, kita bisa kemudian gunakan spell check untuk merubah ini, happy-nya dengan 3 ini menjadi happy dengan 2P. Nah, jadi gunakan saja spell check setelah ini. Jadi makanya pre-processing di teks ini agak intens gitu ya. Seperti itu. Bagaimana dengan tokenisasi bahasa Indonesia? Nah, kalau kemudian saya coba kumpulkan ada beberapa resources dalam bahasa Indonesia yang kita bisa gunakan untuk NLP. Ada Kira Labs di situ. Ini mix of NLP dan text mining. Lalu ada modul sastrawi. Nah, dia bisa untuk stemming dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya maksudnya lema di situ, salah namain fungsi. Lalu ada Stopword Bahasa Indonesia. Kita juga bisa, di sini ada daftar kata dasar Indonesia. Silakan buka akun Tahu Data Indonesia, ini bisa diklik semua linknya. Ada Wiktionary Bahasa Indonesia, ini kemudian ada lexicon. Apa itu lexicon? Kumpulan kata-kata untuk suatu kategori tertentu. Misalnya kumpulan kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang positif. Misalnya bagus, indah, dan lain sebagainya. Lalu
kumpulan kata-kata terkait apa lainnya gitu. Misalnya pertumbuhan atau hewan dan lain sebagainya, itu disebutnya adalah leksikon. Silahkan nanti diakses di Wiktionary. Lalu ada wordlet bahasa Indonesia, bisa di-load di NLTK, tapi saya kasih tanda bintang lagi di sini, lagi-lagi belum versi full. Nah, ini harusnya jadi perhatian bagi pemerintah kalau ada hibah-hibah, sebenarnya tidak perlu kemudian selalu hasilnya adalah paper publikasi. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dan industri di Indonesia di era industri 4.0 adalah pengembangan resources seperti ini. Nah, resources kayak tadi itu, language model di spasi atau di NLTK, itu harusnya jadi perhatian utama. Karena itu merupakan kemudian engine-nya untuk digunakan untuk mengembangkan AI di Indonesia. Tapi sayangnya itu masih paper oriented, padahal kita udah di industri 4.0. Ya, walaupun paper itu juga sangat penting bagi akademisi. Tapi kalau tujuannya memang ingin benar-benar mengembangkan AI di Indonesia, maka resources seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan di akademisi juga dan di industri juga seperti itu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu kita punya juga daftar kata baku dan tidak baku. Nah ini tadi spasi ya, bisa ada Indonesianya walaupun masih versi alpha. Lalu ada lagi namanya UD5 ya, UD5. Nah, support berbagai bahasa pemrograman di sini. Cuma dia seperti API. Nah, baik. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita menggunakan spasi dulu ya, spasi dulu. Jadi cara menggunakannya di sini adalah kita load dulu language modelnya. Caranya adalah from spasi _lang_id kita import Indonesian. Nah, ini mirip seperti tadi ya. Lalu kita namakan di sini language modelnya misalnya NLP_id sama dengan Indonesian. Lalu kita coba sekarang karena ini adalah Indonesia. Kita coba di sini datanya adalah sore itu misalnya Hamzah melihat kupu-kupu di taman, ibu membeli oleh-oleh di pasar. Lalu kita lakukan tokenisasi, maka dia terpisahkan berdasarkan token-tokennya, tapi karena bahasa Indonesia kemudian dia mengenal bahwa kupu-kupu itu adalah satu kata di Indonesia. Oleh-oleh juga seperti itu. Nah, ini adalah tokenisasi menggunakan model spasi ya, model spasi. Nah, bagaimana kalau misalnya, emang iya itu bahasa Indonesia kali, itu tokenisasinya bahasa Inggris kali, gitu ya. Nah, kita coba saja. Kita coba kemudian menggunakan language model yang Inggris. Nah, tadi kan perintahnya NLP_IN ya, tadi language model kita di bahasa Inggris di code sebelumnya, di cell sebelumnya. Lalu kita lakukan tokenisasi data yang sama, tapi dengan language model sekarang Inggris. Nah, kalau kita lihat hasilnya, karena dalam bahasa Inggris kupu-kupu itu adalah tidak dikenal, maka kemudian dia dianggap sebagai token yang terpisah. Begitu juga dengan oleh-oleh. Jadi memang ini untuk tokenisasi modul spasi itu memang support bahasa Indonesia, walaupun mungkin nanti belum terlalu lengkap seperti itu ya, masih versi alpha, tapi dia bisa digunakan. Nah, berikutnya, topik terakhir di video kita kali ini, di lesson kita kali ini adalah tentang stemming dan lemma. Nah, stemma mudahnya penjelasannya itu bagaikan kita menghilangkan seperti imbuhan dan misalnya depannya imbuhan dari suatu kata. Nah, ini banyak digunakan di information retrieval. Nah, cuma bedanya adalah menghilangkan imbuhannya ini bukan berdasarkan ilmu bahasa atau ilmu sastra, tapi berdasarkan algoritma yang digunakan. Saya ulangi sekali lagi, kalau stemming itu seperti tidak tepat ya, tapi seperti menghilangkan imbuhan. Nah, dan dia berdasarkan suatu algoritma yang kita gunakan, tidak berdasarkan ilmu bahasa. Sedangkan lemma, dia akan menghasilkan bentuk baku dari suatu kata berdasarkan kamus. Jadi dia resmi. Jadi kalau dalam hal ini menurut KBBI kalau di Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dia bergantung konteks. Apakah kata itu nanti kata sifat, kata kerja, atau kata benda, maka hasil lemanya akan bisa berbeda-beda. Tapi kalau stemming tidak. Stemming benar-benar murni menghilangkan imbuhannya, seperti itu. Nah, baik, kita akan lihat nanti contohnya langsung di Python seperti apa. Nah, mengapa melakukan stemming dan lemma? Nah, ini penting sekali. Nah, bayangkan kalau di information retrieval, kalau di search di Google, orang ketika misalnya mencari tentang makanan, maka kata-katanya bisa macam-macam ya.
memakan makanan, ya intinya adalah makan gitu ya. Nah itu kemudian dengan kita men-stemming, kita kemudian bisa mendapatkan recall yang lebih banyak gitu ya, recall yang lebih banyak. Walaupun mungkin nanti presisinya menurun, tapi kemudian kesempatan untuk mendapatkan data yang ingin dicari kemungkinan lebih besar seperti itu. Nah, di sini contohnya organizing seperti itu jadi satu entitas setelah kita stemming, begitu juga dengan demokrasi, democratization. Nah, seperti itu. Saya perlu menekankan bahwa di text mining dengan melakukan stemming atau lemma ini, terutama lemma, akan mengurangi dimensi dari data. Jadi perlu dipahami nanti ketika kita melakukan misal sentimen analisis atau misalnya melakukan topik modeling, setiap kata yang berbeda di data kita, nah ketika saya bilang data kita berarti kumpulan seluruh dokumen atau status media sosial, seluruh kata yang unik di seluruh dokumen tersebut itu menjadi variabel. Bayangkan berarti untuk 100 dokumen saja jumlah variabel bisa ratusan ribu jika dokumennya cukup panjang seperti jurnal atau buku. Nah, kita bahas di DSBD 05 bahwa itu jadi tantangan di model machine learning. Ya. Di model statistik tidak menyukai variabel yang terlalu banyak karena akurasinya kemudian menurun. Sehingga dengan melakukan stemma dan atau lemma ini, lemma terutama nanti kita akan bahas, maka dia akan menurunkan jumlah dimensinya sehingga kemudian model kita bisa lebih akurat secara teori seperti itu. Nah, ini di information retrieval secara umum silahkan baca papernya di sini. Dia bisa meningkatkan recall tapi tentu saja menurunkan akurasi ya karena tadi ya kita menganggap ini kemudian sama gitu. Seperti itu. Nah, yang perlu juga saya sampaikan terkait dengan data science adalah, tadi saya sudah sampaikan bahwa stemming tidak kemudian mengikuti aturan bahasa, dia mengikuti aturan dari algoritmanya. Saya akan tunjukkan, jelaskan dengan sebuah contoh saja. Misalkan saya punya sebuah kalimat seperti ini, presumably I would like to multiply my provisions saying that without trying. Lalu saya menggunakan 3 algoritma stemming yang berbeda, yang tenar. Masih banyak lagi algoritma stemming yang lainnya. Tapi kemudian yang saya ingin kemudian tunjukkan hasilnya. Jadi ini kalimat kita. Nah, menurut kemudian algoritma yang pertama, misalnya, presumably sama semua menjadi presume. Tapi kemudian I di sini huruf besar, ada yang berubah jadi huruf kecil, ada yang tetap huruf besar. Terus di sini multiply, ada yang kemudian jadi huruf kecil multiply, ada yang jadi multiply ya dengan algoritma Porter dan Snowball juga seperti itu. Saying jadi say sama semua, crying di sini ada yang jadi cry, ada yang jadi cry. Nah, cry sendiri bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Ya kan ada cry itu CRI gitu dalam kamus bahasa Inggris. Nah, tapi stemming tidak memerlukan itu. Karena stemming biasanya dipakai di information retrieval. Dia hanya untuk kemudian menarik data saja, gitu, mencari data. Bukan untuk kemudian memahami makna apa yang ada di data kita. Makanya saya anjurkan kalau melakukan text mining, jangan melakukan stemming. Stemming tidak cocok untuk kemudian melakukan text mining. Dia hanya cocok biasanya, kalau menurut saya, adalah di information retrieval. Itulah mengapa nanti di spasi dia tidak ada fungsi stemming, adanya fungsi lemma seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, silahkan baca paper-papernya, maka stemming tidak dianjurkan di NLP dan juga di text mining seperti itu. Nah, baik. Bagaimana cara melakukannya? Di sini lemma dulu ya, lemma di NLTK saya akan perlihatkan di sini. Nah, untuk melakukan lemma berarti merubah kata menjadi kata dasar. Nah, kalau ini baku, baku dan masih berbentuk kata yang bisa punya makna, maka ini dianjurkan di literatur, walaupun nanti oleh praktisi juga agak diskusi di sini, karena teman-teman praktisi di industri biasanya kemudian komplain, enggak juga kok, enggak selalu gitu. Ada situasi di mana kemudian melakukan lemma pun enggak selalu menghasilkan akurasi yang lebih baik. Nah, itu nanti debatable karena memang kalau secara empiris dia kadang-kadang lebih baik, kadang-kadang tidak seperti itu ya. Nah,
Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini apples bentuk plural berubah jadi kemudian singularnya, begitupun oranges jadi orange, boots, hippos, hippo di sini, dan seterusnya. Nah, yang menarik sekarang, kalau misalnya oranges-nya di sini, saya ganti huruf besar, lalu saya jalankan, maka hasil dari lemanya terlihat di sini tetap oranges. Gitu ya. Maka artinya apa? Artinya apa? Dalam melakukan lema, jangan lupa untuk melakukan case folding dulu, untuk di lower case dulu, normalisasi lower case. Nah, karena kalau tidak, kemudian fungsi lemanya ini tidak jalan. Nah, ini kemudian berlaku juga di banyak modul yang lain, seperti itu ya. Di banyak modul yang lain bahwa kemudian harus apa itu? Dirubah dulu di dalam huruf kecil. Dan lema itu biasanya lema of suatu kata gitu ya. Jadi lematize dari suatu kata seperti itu. Oke. Mari kita lanjutkan. Jadi itu tadi modul NLTK. Dan saya sudah sampaikan tadi bedanya lema dan stemming. Kalau lema dia bergantung dia postegnya istilahnya. Dia adalah apa posisinya. Misalnya kata better kalau dia sebagai adjektif dan sebagai verb, maka kemudian bentuk kata dasarnya jadi berbeda. Nah, ini jadi better kalau di adjektif dia jadi good. Nah, kalau di verb dia jadi better seperti itu. Jadi katanya jadi berubah. Nah, ini nanti berguna kalau kita bahas nanti di NLPTM 03 di lesson selanjutnya untuk word sense disambiguation. Ya, jadi maksudnya intens dari maksud dari suatu kalimat itu apa? Nih biasanya dipakai di chatbot, ya, chatbot atau misalnya dipakai di robot untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan manusia. Robot bisa ngerti apa yang kita ucapkan itu dari hal-hal seperti ini. Nah, kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, ini kemudian tadi pakai NLTK. Kalau pakai text block misalnya, bagaimana cara melakukannya? Lagi-lagi text block ya, jauh lebih mudah penggunaannya dibandingkan NLTK. Tapi tentu saja hasilnya sama. Hasilnya sama. Misalnya when di sini untuk verb dia adalah go, terus running kalau di stem di sini jadi run seperti itu. Bagaimana melakukan lemma di spasi? Nah, di spasi perintahnya seperti ini. Jadi kita load dulu spasinya, lalu kita load di sini language modelnya. Kita menggunakan yang tadi ya, string yang tadi. Lalu seperti biasa kita gunakan language modelnya pada data stringnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini dia perintahnya adalah token.lemma underscore seperti ini ya. Nah, seperti ini kemudian hati-hati dengan hasilnya. Nah, ini agak beda dengan NLTK dan text block. Nah, I di sini jadi front, M jadi B, lalu apples jadi singular ya, sama ya. Oranges jadi orange, R jadi B, dan seterusnya. Nah, tentu saja juga nanti tergantung posteknya di sini ya. Bisa juga dilakukan di spasi seperti itu. Bagaimana dengan stemming di spasi? Nah, kalau kita buka kemudian website spasi, lalu membaca dokumentasinya, maka spasi bukannya kemudian belum mensupport stemming, tapi dia tidak mensupport stemming. Dan itu terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena spasi diposisikan sebagai fungsi untuk mendukung NLP dan text mining, sedangkan stemming tidak terlalu dianjurkan di NLP dan stemming, maka kemudian mereka tidak mensupport fungsi stemming di situ. Jadi yang dianjurkan itu adalah lemma, bukan stemming. Nah, kalau stemming kita biasanya di information retrieval penggunaannya. Silakan baca di dokumentasi modul spasi seperti itu. Nah, kemudian nah, untuk bahasa Indonesia bagaimana? Nah, untuk bahasa Indonesia kita bisa menggunakan modul sastrawi, modul lokal. Nah, ini dibuat oleh teman-teman kita di Indonesia, di Universitas di Indonesia. Kalau saya tidak salah, di Universitas 11 Maret. Nah, kemudian ini contohnya seperti ini. Nah, ini cuma dia namanya stemming gitu ya, tapi sepertinya ini maksudnya adalah lemma ya, lemma. Coba kita lihat. Nah, sintaksnya seperti ini, dia import stemmer factory, lalu di sini dia create stemmer. Nah, ini saya punya contoh sederhana, perayaan itu berbarengan dengan saat kita berpergian ke Makassar. Lalu kita masukkan ke dalam stemmernya di sini, maka hasilnya raya jadi perayaan jadi raya seperti itu, berbarengan jadi bareng di sini,
terus dan seterusnya, bepergian jadi pergi ya. Jadi berubah jadi kata dasarnya. Cuma sayangnya kemudian kita harus hati-hati, agak berbeda dengan behavior dari modul-modul sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini saya sengaja menggunakan huruf besar, tapi dia tetap berubah menjadi bentuk lemanya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi bedanya dengan modul-modul lainnya, dia inputnya di sini bisa kalimat. Ya, bisa kalimat. Nah, ini sebuah kalimat dimasukkan. Kalau di modul-modul sebelumnya dia bentuknya adalah token, yang dilemakan itu adalah token ya, atau kata di situ. Tapi di sini kemudian kalimat dia masuk ke stemmernya seperti itu. Tapi ini lagi-lagi saya ingin mengkritik bahwa hibah-hibah dari pemerintah seharusnya kemudian dialirkan untuk menghasilkan hal-hal ini, karena ini dibutuhkan oleh masyarakat, oleh akademisi dan industri untuk mengembangkan AI di industri 4.0. Penelitian paper itu sangat penting, tapi ini kemudian ini lebih penting lagi jika memang tujuannya adalah ingin mengembangkan AI di era industri 4.0. Oke, sampai di sini dulu untuk diskusi kita di NLP TM02. Sampai ketemu di modul selanjutnya, kita akan membicarakan tentang post-tag. Jadi adjective, noun, verb, gitu ya, posisi dari kata. Nah, ini nanti terkait dengan word sense disambiguation, maksud dari sebuah kalimat, dan kita juga akan membahas tentang word map. Sampai jumpa di lesson selanjutnya.